Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, ba'dal fajr, pada kesempatan hari ini, hari Senin 10 Muharram di hari Asyura 1444 Hijriah, 8 Agustus 2022. Maka pada kesempatan hari yang mulia ini kita melaksanakan sengaja kajian agar Allah memberkahi hari-hari kita yang kita melaksanakan ibadah puasa padanya. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أسد حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكلب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: an-nasu yas'aquna yawmal qiyamah fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil 'arsy. Wa qala al-Majishun an Abdullah bin al-Fadl an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: fa akunu awal man bu'itsa fa idza Musa akhidum bil arsy. Maka di dalam hadis ini berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Maka dia adalah al-Bukhari al-Baikundi, yang mana beliau di tabaqah yang ke-10, dan tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah yang periwayatannya kebanyakan dari itba' at-tabi'in, seperti Imam Ahmad dan juga Musaddad ibnu Musarhad. Kebanyakan adalah dari guru-guru Imam Al-Bukhari. Dan begitupun di sini Muhammad ibnu Yusuf Al-Bukhari, tidaklah dia diriwayatkan kecuali hanya Imam Al-Bukhari dari kutubus sittah. Maka tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Maka Muhammad ibnu Yusuf Al-Baikundi Al-Bukhari khusus dari Imam Al-Bukhari, dari gurunya. Dan kedudukan beliau di derajat yang thiqah, seperti dikatakan oleh Abu Ya'la Al-Khalili, thiqatun muttafaqun alaih. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan, maka di sini Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad, yang mana dia asalnya dari Kufah, summa Al-Makki, kemudian dia tinggal di Makkah. Dan jabatan Sufyan ibnu Uyainah di dalam ilmil hadis, dari ilmil jarhi wa ta'dil, maka dia imam hujjah. Dan dia hidup di tabaqah yang as-saminah, ke-8. Maknanya dia hidup di zaman itba' at-tabi'in al-wusta. Dan keutamaan Sufyan Ats-Tsauri sudah ma'ruf, yang mana dia adalah imam muhaddits. Maka kita cukup dengan mengambil para ulama al-kibar. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imam wa asbatu ashabi Zuhri
Malik wa Ibnu Uyainah wa kana a'lam bi hadis Amr ibn Dinar bin Syu'bah. Maka dikatakan oleh Abu Hatim dia adalah siqah imam, dan disebutkan dia min asbatinas dari dua orang imam. Pertama dari Az-Zuhri dan yang kedua dari Amr ibn Dinar. Maka ini pelajaran bagi kita, jika kita belajar kepada pengajar, jadilah pelajar yang baik dan ambil ilmu dari pengajar tersebut. Jika memang mumpuni ilmunya dan akhlaknya, maka duduk ambil ilmu-ilmu yang ada pada gurunya. Karena perkara ini adalah yang menyebabkan kelak menjadi orang yang berilmu. Maka para ulama duduk bersabar dari gurunya. Seperti Atha Ibnu Abi Rabah duduk dengan seperti Ibnu Juraij. Maka dia duduk dengan Atha Ibnu Abi Rabah, di riwayat disebutkan 18 sampai 20 tahun. Dan begitupun murid-murid yang lain seperti Muhammad ibnu Ja'far Gundar duduk dengan Syu'bah 20 tahun dan yang lainnya. Maka begitupun di sini Ibnu Uyainah menjadi imam besar, dia duduk dengan Az-Zuhri dan Amr ibn Dinar bertahun-tahun. Dan dari keutamaan beliau juga dikatakan oleh Imam Ahmad siqatun sabtun fil hadis, bahwa dia adalah orang yang sangat kuat dan kukuh di dalam ilmu hadis. Dan dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi a'lamun nas bi hadis ahli Hijaz, maka dia adalah orang yang paling kuat periwayatan dari hadis-hadis orang Al-Hijaz. Al-Hijaz di zaman sekarang adalah di Saudiyah. Maka masuk kepadanya Al-Haramain Al-Makki dan Haramain Al-Madani. Dan berkata Ali bin Madini, "Ma fi ashabi Zuhri atqan min Ibni Uyainah." Dan dikatakan huwa imamun mundu arba'ina sanah. Maka dikatakan oleh Ali bin Madini, dia murid terkuat dari Imam Az-Zuhri dan dia menjadi imam semenjak 40 tahun. Dan bahkan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laula Malik wa Sufyan ladahaba ilmul Hijaz. Jika tidak ada Malik yang mengajar di Madinah dan tidak ada Sufyan ibnu Uyainah yang mengajar di Makkah, maka akan hilang ilmu hadis di Hijaz. Dan banyak dari ucapan para ulama yang lain kita tinggalkan. Kita masuk kepada sanad berikutnya. Haddatsana Amr bin Yahya. Maka Amr bin Yahya yang meriwayatkan dari bapaknya di sini adalah Amr bin Yahya ibnu Umarah Al-Mazini Al-Madani. Dan dia rawi yang di tabaqah ke-6 dari para tabi'in yang paling kecil. Dan beliau kedudukannya adalah siqah. Disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga Abu Hatim Ar-Razi dan Imam At-Tirmidzi Abu Isa dan juga Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i dan para ulama yang lainnya, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, semuanya mensikohkan rawi ini. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya berarti Yahya ibnu Ammarah atau Imarah. Yahya ibnu Imarah Al-Ansari Al-Madani. Maka kalau tadi anaknya di tabaqah yang ke-6, maka bapaknya di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga, di tabaqah as-salisah adalah tabaqah dari tabi'in yang wusta. Al-wusta minat tabi'i.
seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad ibn Sirin, maka di sini kedudukan Yahya ibn Umarah. Dan dia dari segi ilmi jarh wa ta'dil muhaddis yang thiqah, telah ditautsik oleh An-Nasa'i dan Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar bahwa beliau adalah rawi yang thiqah. Maka Yahya ibn Imarah meriwayatkan dari sahabi Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Ansari, dan beliau termasuk dari para sahabat yang kecil juga, maksudnya kecil umurnya, dan beliau tidak ikut perang Badr dan perang Uhud, bukan karena udzur tetapi karena memang masih kecil. Di saat mendaftarkan diri di perang Uhud, maka istasghar, dianggap anak kecil. Kemudian setelah itu syahidaman ma ba'daha, dia melaksanakan pertempuran setelah perang Uhud sampai peperangan yang lain. Dan keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri sangatlah banyak. Di antaranya dia termasuk minal muksirin fi riwayatil athar, dan dia meriwayatkan hadis Nabi yang masuk kepada kelompok di atas 1000. Dia adalah sahabi yang terakhir di tingkat yang ke-7. Maka di peringkat yang ke-7 adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian di peringkat sebelumnya ke-6 Abdullah bin Mas'ud, dan peringkat setelahnya Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah masuk kepada ratusan. Maka penghujung dari rawi yang paling banyak menghafal hadis adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana jumlahnya 1170 hadis. 1170 hadis. Maka oleh sebab itu, karena dia banyak meriwayatkan hadis, banyak dari para sahabi shagir juga meriwayatkan dari beliau. Seperti meriwayatkan dari beliau para sahabi shagir Ibnu Abbas, juga Abdullah ibn Umar, juga Jabir ibn Abdullah, juga Abu Umamah, Abu Tufail, dan yang lainnya. Dan begitupun dari para tabi'in kibar meriwayatkan dari beliau Ibnul Musayyib, Abu Utsman An-Nahdi, Tariq ibn Shihab, Ubaid ibn Umair, dan yang lainnya. Seperti Atha ibn Abi Rabah, dan Bishr ibn Sa'id, dan Mujahid. Maka semuanya belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Imam Ad-Dahabi di Tadhkiratul Huffaz bahwa telah sepakat Al-Bukhari dan Muslim memasukkan hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sekitar 43 hadis, dan berkesendirian Imam Al-Bukhari 16 hadis, dan berkesendirian Imam Muslim 52 hadis. Dan dari keutamaan beliau seorang yang la yakhafu laumata laimin, tidak takut selama di atas kebenaran meskipun dia melawan dari pemimpinnya. Dan ini terjadi bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim, diabadikan oleh Allah bahwa beliau melaksanakan amr bil ma'ruf, melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar kepada pemimpinnya langsung. Maka ini manhaj ahli sunnah, menasehati pemimpin dengan penuh adab. Tidak katanya menasehati mereka dengan demonstrasi atau dengan berbicara di podium menghina dan menginjak-injak martabat dari pemimpin. Maka ini bukan dari manhaj ahli sunnah. Maka lihat bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri melaksanakan nasihat. Maka seperti diumumkan bahwa amirnya yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Marwan Ibnul Hakam, telah mengumumkan bahwa dia akan memulai
di hari Id tersebut dengan melaksanakan khutbah terlebih dahulu. Dan ini adalah menyelisihi sunnah. Maka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat hari Id, maka Marwan Ibnul Hakam telah menyiapkan mimbar. Bahkan telah dibuatkan mimbar dari tanah dan dari lempung di musola, telah disiapkan. Maka di saat Marwan Ibnul Hakam hendak memulai dengan khutbah, dan di sini adalah kesalahan, harusnya salat terlebih dahulu, maka berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis bahwa aku kuntu sholaitu al-id fil musalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitr wal adha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u bis shalah thumma yajlisu thumma yaqumu 'alan nas bil khutbah. Maka Nabi setelah selesai dari salat, maka Nabi berdiri dan melaksanakan khutbah Id. Inilah dari sunnah, kata Abu Sa'id. Maka di saat pemimpinnya hendak melaksanakan khutbah ke mimbar, ditarik oleh Abu Sa'id. Lihat bagaimana nasihat kepada pemimpin. Disebutkan hadis. Maka disebutkan di riwayat Muslim ini bahwa dikatakan oleh Marwan Ibnul Hakam, la ya Abu Sa'id qaturi kama ta'lamu. Tidak, wahai Abu Sa'id, di saat disuruh untuk sholat duluan, dibawa ke tempat sholat, bukan ke mimbar. Tidak, wahai Abu Sa'id, perkara ini telah ditinggal. Maka berkata Abu Sa'id, wallah walladzi nafsi biyadih la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu. Tidaklah kebaikan itu diberikan kepada apa yang aku ketahui dari sunnah. Maka diinginkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sholat dahulu, bukan khutbah dahulu. Namun dia mengatakan, tidak wahai Abu Sa'id, itu telah ditinggalkan, sekarang khutbah dahulu. Maka dikatakan oleh Abu Sa'id, tidaklah dari kebaikan kecuali apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku lakukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi. Maka inilah dari Abu Sa'id Al-Khudri, figur yang menjadi contoh bagi ahli sunnah, di mana ahli sunnah menasehati para pemimpin kepada agamanya. Adapun mereka, para khawarij, pertama tidak menasehati. Mereka berkoar-koar di mimbar, di podium, untuk mencari keresahan antara umat dengan pemimpin, rakyat dengan umara. Dan yang kedua, mereka melaksanakan demo, mengumpulkan massa dan protes. Dan apakah ini nasihat? Tidak. Ini membuat kerusuhan dengan demonstrasi. Kedua, apa landasan tendensi mereka dalam mengeluarkan manusia yang katanya nasihat? Permasalahan kursi, permasalahan dunia. Namun Abu Sa'id Al-Khudri tidak mempermasalahkan kursi dan dunia, masalah sunnah. Please, wahai Amir